AA, perempuan asal daerah Sendanguwo, Kota Semarang ini meregang nyawa di tangan suaminya sendiri pada Senin 28 Agustus dini hari lalu. Berdasarkan keterangan warga sekitar, pelaku awalnya sempat terlibat cekcok karena korban dianggap berselingkuh. Katanya isunya cemburu. Isunya cemburu. Tapi sebetulnya bapaknya di dalam kok nggak berani gembar-gembar ya Mas, karena bapaknya katanya tadi diincim gitu nih. Iya jajan, pernah mesake Mas. Kan di situ kan ada orang di dalam bapaknya itu. Apa kok? Iya. Boleh itu dalam Itu katanya sering, KDRT sering katanya. Pelaku juga sempat meminta korban untuk menuliskan nama-nama orang yang berselingkuh dengannya di dalam secari kertas. Namun, korban yang merupakan istrinya itu enggan mengikuti kemauannya. Karena tak menuruti kemauannya, pelaku pun geram dan melakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban tewas dengan sejumlah luka lebam dan tusukan pada tubuhnya. Korban bertengkar dengan tersangka di dalam kamar dikarenakan korban diduga berselingkuh dengan laki-laki lain. Selanjutnya tersangka menyuruh korban untuk menulis di kertas siapa saja laki-laki selingkuhannya. Saat itu tersangka yang karena terpengaruh oleh minuman keras sempat keluar untuk membeli rokok. Pada saat keluar rumah, tersangka sempat berselisih paham dengan warga sambil membawa celurit dan diamankan oleh warga dan RT ke Polsek Tembalang. Pasca melakukan aksinya, pelaku pun tidak menyangka jika kekerasan yang ia lakukan menyebabkan sang istri meninggal dunia. Pelaku juga bahkan sempat mengguyur korban dengan air. Namun sang istri tak kunjung sadar. Melihat hal itu, pelaku pun panik dan melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Untuk penangkapan, tersangka ditangkap oleh unit reskrim Polsek Tembalang dan juga gabungan dengan tim Resmob di depan Swalayan Gaya, Sambiroto, wilayah Tembalang Sembalang. Selanjutnya dibawa ke PPL untuk ditangani lebih lanjut. Kasus cemburu buta berujung aniaya juga terjadi di Kalimantan Tengah. Seorang kepala desa nekat menikam seorang pria lantaran rasa cemburu karena istri serinya menjalin kedekatan bersama korban melalui aplikasi game online. Peristiwa ini berawal saat pelaku sempat memergoki istri serinya sedang bersama korban. Merasa tidak terima dengan apa yang dilihatnya, kades ini pun kemudian merencanakan aksinya dengan mendatangi kediaman korban. Dengan dipenuhi rasa amarah, sesampainya di rumah korban, pelaku langsung menikam korban hingga korban mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal tersebut, polisi pun langsung melakukan pengejaran dan penangkapan pelaku. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sarung senjata tajam yang digunakan, 1 set pakaian, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat mendatangi korban. merupakan salah satu oknum kepala desa di Kabupaten Katingan. Dan untuk korban adalah, kebetulan korban ini berkenalan dengan seorang perempuan di aplikasi game. Dan perempuan ini merupakan ada hubungan sirilah dengan tersangka ini. Kemudian tersangka pada sehari sebelumnya mendatangi korban dan melihat korban dengan wanita tersebut. Kemudian esok
harinya kejadian tanggal 20 Agustus tersebut, korban sedang mabuk, minum minuman keras, terbawa emosi, kemudian mendatangi rumah korban dan mencari kekasih wanita tersebut dan marah hingga melakukan penusukan ke arah rumah korban. Kini pelaku pun telah diamankan di Mapolresta Palangkaraya dan dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. SH, seorang pria berusia 54 tahun ini nyaris menjadi bulan-bulanan masa setelah aksi bejatnya diketahui warga. Dia yang merupakan ayah kandung dari korban ini tega mencabuli anaknya sendiri sebanyak ratusan kali sejak korban masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Peristiwa ini pun terungkap setelah pihak kakak korban berinisial NF menangkap dan melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian. Terjadi pencabulan terhadap anak kandung di Tanjung Pasir. Jadi sebelum terjadi ramai di masyarakat, ada laporan ke Polsek, nah kita langsung amankan pelaku. Jadi orang tua kandung mensetubuhi anak kandung juga. Dari masyarakat dan istrinya juga melapor ke Polsek. Setelah melapor kita datang, jangan sampai nanti terjadi diamuk massa gitu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengakui perbuatannya itu sudah ia lakukan sejak tahun 2014 hingga tahun 2023. Aksi bejat pelaku ini pun dilakukan di rumahnya saat sang istri dan kakak korban sedang aktivitas di luar. Pelaku juga mengaku aksi bejatnya itu ia lakukan lantaran sang istri sibuk bekerja. Kalau menurut informasi itu dihubungi, digauli itu dari SD kelas 4 sampai sekarang ini dari tahun 2014 sampai 2023. Ya kurang lebih kalau pengakuannya sampai 100 kali melakukan hubungan. Kasus pencabulan itu pun kini sudah dilimpahkan dan ditangani pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kasus pencabulan terhadap anggota keluarga sendiri juga terjadi di Labuan Batu, Sumatera Utara. Freddy Simangunsong, suami wakil Bupati Labuan Batu, Sumatera Utara ini terpaksa digiring ke Mapolres Labuan Batu usai ditetapkan menjadi tersangka karena terlibat kasus pencabulan. Mirisnya, yang menjadi korban atas aksi bejatnya itu merupakan keponakan kandung tersangka. Peristiwa dugaan pencabulan itu terjadi pada awal Juli 2023 lalu. Saat itu, korban yang berusia 16 tahun tinggal di rumah tersangka. Aksi bejat tersangka pun terjadi sekitar pukul 1 dini hari. Tersangka tiba-tiba masuk ke dalam kamar korban lalu melakukan aksinya terhadap korban.
Mendengar hal itu, tim Satreskrim Polres Labuan Batu melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumahnya di kawasan Labuhan Batu tanpa perlawanan. Benar ya, kami sudah mengamankan atau menangkap FS, tersangka FS pada sore hari tadi, dan kami akan segera membawa tersangka FS langsung ke Polda Sumut untuk kami tangani lebih lanjut. Kini suami Wakil Bupati Labuan Batu tersebut pun telah dibawa ke Mapolda Sumatera Utara dan mendekam di balik jeruji besi. Tersangka Freddy Simangunsong pun dijerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara.